Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia untuk kelas 6 MI Negeri 4 Brebes. Tahukah kamu peran penting Indonesia dalam ASEAN? Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut memprakarsai berdirinya ASEAN. Bacalah teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN berikut ini. Nah, anak-anak, setelah selesai membaca secara mandiri, silahkan jawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa ya. Berikut ini beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan langsung ditulis di buku siswa. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Dan yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Dari informasi tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang telah kalian dapat, silahkan tuliskan dalam peta pikiran berikut ini. Untuk tugas menulis peta pikiran, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Apakah kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet? Mari belajar bersama tentang magnet. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitar rumahmu? Pernah, Bu Guru? Di mana saja kamu menemukan magnet? Di pintu lemari es, dan di tempat pensil. Nah, ya, betul sekali. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama tentang magnet. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya dari bahan tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat simbol S. Simbol S itu artinya kutub selatan. Kemudian pada sisi sebaliknya atau sisi sebelahnya ada simbol N yang artinya kutub utara atau North ya, yang artinya kutub utara. Namun di sebagian magnet lain ada yang simbolnya menggunakan huruf S yang artinya selatan dan huruf U yang artinya utara. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan bentuk magnet berikut. Yang pertama, magnet ladam. Magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda. Magnet batang berbentuk seperti balok. Yang ketiga, magnet U yang berbentuk seperti huruf U.
Yang keempat, magnet keping yang berbentuk seperti uang logam. Dan yang kelima, magnet jarum. Bentuknya seperti jarum dan biasa digunakan untuk menunjukkan arah. Yang terakhir, magnet silinder. Bentuknya seperti tabung. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa bentuk magnet yang bisa kalian pelajari. Mengenal formulir kegiatan. Tadi anak-anak sudah membaca ya bacaan teks tentang ASEAN. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, berikut ini kita akan belajar mengenai formulir kegiatan. Formulir adalah secarik kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Berikut ini Bu Guru tampilkan contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Pada formulir ini kalian akan dipersilahkan atau diharuskan mengisi identitas diri. Kemudian kalian juga harus mengisi jenis lomba yang akan diikuti. Setelah itu kalian membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Berikut ini Bu Guru tampilkan beberapa contoh formulir. Ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, di mana identitas diri juga harus kalian tuliskan. Kemudian jenis ekstrakurikuler apa yang akan kalian ikuti harus dituliskan di situ. Tak lupa membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Berikutnya contoh formulir pendaftaran anggota PMI. Data diri kalian juga harus dilengkapi atau diisi. Kemudian yang terakhir juga harus membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Jadi anak-anak itu tadi pembelajaran kita mengenai formulir. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Ya, formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.